Selamat datang di company KP dan Art Space Yogyakarta. Selamat datang. Selamat datang. Seniman bersuara, seniman mendengar dan bersuara untuk negeri. Indonesia menggambar 2022. Terima kasih Mas Irwanto Lento, Mas Ade Kristianto, Mas Putra Eko, dan Mas Hoirudin. Kita nih mau ngapain ini? Mau ngerokok aja. Ngerokok. Sebenarnya ngopi-ngopi. Oke. Katanya mau podcast tentang itu, apa kemajuan Indonesia menggambar. Oke, kita akan memulai membicarakan masalah bagaimana Jogja menggambar ini ya, menghadapi Indonesia menggambar yang sekarang ini kayaknya lagi terus bergerak dari pulau ke pulau ya. Indonesia semakin maju lah kira-kira dengan Indonesia menggambar. Amin. Bagaimana sih Mas Irwanto, dari kelompok mana ini? Komunitas mana ya? Saya dari perwakilan Andefinisia. Jadi kelompok yang akan berpameran di Bendara Jogja. Iya, boleh dijelaskan kira-kira ada berapa orang senimannya, terus temanya apa sih yang akan disuguhkan untuk dalam Indonesia menggambar ini sekira? Kelompok ini sebenarnya terbentuk mendadak menggambar. Jadi dengan beberapa elemen teman-teman kolonial yang tua dan milenial. Jadi kita ada 17 orang. Terus di situ kita mencoba tanpa sengaja dipertemukan dengan beberapa bidang-bidang seni yang mereka geluti. Berarti kopi dulu kayaknya ini. Kayaknya ini Menarik juga ini. Ngefek ini. Oke. Ini mana ini? Sebentar. Kayaknya Masih ada yang lupa. Kalau nggak ada kopi kurang asik. Oke, wah, thank you Mas. Thank you. Wah, iya. Oke. Kalau nggak kayak gini nih susah ini jalannya. Kayak diangkringan podcast. Ini kopi apa ini? Bisa diceritakan sedikit ini. Kopi tubruk. Oke. Istimewa. Istimewa ini. Terima kasih Mas. Sebetulnya enggak ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi lancar ya kan. Punya ini loh, aromanya ini Relax. udah. Oke. Gimana? Enggak sih tadi tanya kopinya di tempat mana ini? Oh, ini di company kafe Oh, Mas. siap. Iya. Mantap ini. Saya tuh pengen tanya ini Andefinisia ada artinya apa ini? Kok namanya gitu loh? Bisa diceritakan nih? Sebenarnya itu tanpa definisi. Ini aku sebenarnya jujur aja juga kita masih mencoba menggodok tema ini dan kelompok ini biar satu tujuan. Jadi sampai sekarang karena tidak didefinisikan ya absurd. Jadi kita coba yang nggak jelas menjadi berkah. Itu sih. Semoga ya di hari. Oke Mas, apa namanya? Bisa Mas Kris ya, Mas Kris. Jangan Masnya Pak ya. Gantian dong. Gantian. Mas Kris, diceritakan lah Mas Kris kan dari Barbarados Art Familia. Art Familia ya. Ya, perkenalkan nama saya Adik Kristiantoro, sering dipanggil Kris.
Saya dari komunitas Barbarados Art Familia. Jadi tak ceritakan sedikit tentang apa itu Barbarados ya. Jadi Barbarados Art Familia itu, Barbarados itu adalah imajiner, sebuah impian. Pada saat di Pulau Karibia sana ada nama pulau yang namanya Karibia, itu ada pulau Barbados ya. Barbar ya. Bukan barbar, bukan. Barbados. Yang indah sekali menurut teman-teman waktu itu, dan kita mempunyai impian itu, kita ingin berkarya di suatu pulau seperti yang ada di Karibia itu. Di apa namanya, Barbados itu. Kebetulan teman-teman waktu itu suka dengan gojekan-gojekan yang konyol menurutku. Memang seniman banyak yang konyol waktu itu. Aku juga terinspirasi kekonyolannya dari yang ada di sampingku ini, yang ada di sana juga. Baru-baru akhirnya itu adalah imajiner. Kita ingin ingin merujuk kepada situasi kondisi teman-teman yang ada di kelompok kita itu, mempunyai pulau imajiner. Jadi karya-karyanya itu karya yang imajiner atau gimana? Kalau dibilang karya imajiner, setiap karya aku pikir mempunyai imajinasi yang mungkin bisa dikembangkan masing-masing, atau dari imajinernya itu bisa menjadi sebuah karya yang menginspirasi dari imajiner itu. Dan Barbados sendiri waktu itu singkat diberi kepanjangannya adalah barang-barang berbuat dosa. Masya Allah. Itu hanya imajiner ya. Yang terjadi di situ adalah buat dosanya imajiner ya. Padahal itu adalah pulau impian yang kalau di Karibia sudah ada nama Barbados, kalau kita Barbados, kalau kita akhirnya Barbados itu tadi. Dan di ya pengennya sih Pak. Jadi kelompok kita itu awalnya berdiri di Seni Rupa ISI Yogyakarta di tahun 2004. Terus kita di sana melebur karena di kampus ISI itu ada 3 fakultas ya, Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, dan Fakultas Seni Media Rekam. Pada saat kita mempunyai imajinasi yang sangat imajiner itu tadi, kita malah justru keluar dari ruang lingkup seni rupa sendiri, nongkrongnya. Kita nongkrongnya senang di tari, karena di tari banyak sekali cewek, godaan-godaan ya, agar menjadi imajinasi berkaryanya semakin liar. Akhirnya di sana kita pindah lagi, membentuk suatu sekretariatan yang malah justru ada di Fakultas Seni Media Rekam. Ya, jadinya teman-teman seni rupa yang tergabung di Barbados, kita kumpul di mana itu Fakultas Seni Media Rekam. Di sana adalah kesekretariatan yang dalam tiap hari setelah teman-teman kuliah ya wes ngumpulnya di mana di Fakultas Seni Media Rekam itu. Begitu, jadi kronologinya. Dari tahun 2004 ya, berarti 2004. Udah lama juga ya. Nah, berapa kali udah mengikuti pameran bareng kayak gitu? Barbados itu malah justru selalu menginisiasi sendiri untuk membuat sebuah event pameran yang notabene tidak mencari bantuan kepada siapapun. Dalam arti kita adalah militan yang bergerak di bidang seni rupa. Pada saat kita mempunyai karya-karya yang sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri, ya udah nggak punya ruang aja kita bisa pameran di luar kok. Maksudnya luar ruangan, di lapangan atau di mana gitu ya. Jadinya seni itu lebur. Menurut kami seni itu lebur. Jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Justru malah seniman ngapain sih disuguhin seni, mending anak-anak kecil atau orang yang ada di jalan, seperti itu dulu bayangannya. Saking pandangan dari komunitas-komunitas yang ada di Jogja, mungkin Barbados itu adalah keliarannya liar dalam konteks seni, bukan liar dalam konteks bukan orangnya ya. Orangnya tetap gitu ya. Oke.
Ini Mas Putra Eko, gimana Mas? Bisa bercerita Mas? Tadi Mas Andi udah bercerita tentang komunitasnya. Saya kira Mas Eko bisa bercerita juga nih. Jangan sampai kalah dengan keliaran tadi tuh. Kalau nggak liar rugi. ngopi dulu dong. Terima kasih. Nama saya Putra Eko Prasetyo. Saya di sini mewakili kelompok Drawinge AYPSS. Nah, ini angin ini. Coba ada yang berapa enggak ya? Bisa diulangi apa tadi? Drawinge AYPSS. Standar banget dulu. Ini Mas. Di sini drawing ini penjelasan nama dulu ya. Iya, iya. Kelompok ini belum selama Barbarados sama temen kelompoknya. Anda di sini ya. Ya. Baru kemarin gitu, maksudnya baru berapa bulan kemarin lah. Ya, tergabung untuk pameran event drawing ini. Jadi kenapa nama ini? Kemarin teman-teman ngobrol, ayo kita bikin kelompok gitu. Tapi bukan atas nama kelompok. Jadi sebenarnya itu inisial. Oh, inisial. Inisial dari kami ada 6 grup ya. Itu ada A itu ada Andika, E itu Eko, I itu Irwanto, P itu Pampang, S itu sampai Suproto, satunya Selamat. Nah, jadi biar drawing ini Selamat hari Adi. Oh gitu. Amin. Kenapa nggak bisa dibaca ya? Karena kesepakatan kemarin teman-teman itu kita bikin yang karena nama itu kan doa. Ya, karena ini tersusun dari beberapa nama gitu kan udah punya doa sendiri ya. Jadi kalau nanti ada artinya gitu nanti mah jadi apa ya? Sengaja biar tidak bisa kebaca gitu. Susah dibaca Mas. Siluman. Sengaja biar susah dibaca ya. Agak pusing ya kayaknya. Tapi kalau karyanya masih bisa dibaca ya? Karyanya insya Allah bisa. Insya Allah Kalau bisa. dibaca sih dilihat oke. Kalau Oh, dibaca nggak ada tulisannya nggak bisa dibaca. Secara visual iya. Nah, rencananya itu pameran di mana Mas? Nah, besok Kalau kita untuk komunitas. kita ada ruang baru. Ruang baru itu terus kita kasih nama itu kemarin namanya itu Imaginer Atelier. Nah Imajiner. itu sebenarnya ruang yang Imajiner juga imajiner ya? kayak Barbados tadi. Jadi ruang ini lebih apa ya? Lebih organik, lebih bisa di mana aja sebenarnya. Maksudnya nggak di ruang itu aja. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak istilah apa ya ini? Atelier itu ya ruang sih kalau imajiner kan itu kan tentang imajinasi. Maksudnya kalau atelier sendiri kan artinya kan apa? Studio, Ya. bengkel kerja lah buat seniman gitu. Juga peserta workshop juga bisa untuk pameran dan semua jadi satu situ. Oke. Berarti nanti akan menyediakan banyak karya ya, macam-macam ya. Amin. Oke. Ini Mas Mas Khairuddin Puspawarna ini ya. Boleh cerita Mas sedikit Mas Oke lah. tentang komunitasnya Mas. Agak maju dikit Mas. Oke. Jangan jauh-jauh dengan kopinya dulu. Iya, nanti enggak jalan otaknya enggak jalan. Nanti datang seruput. Enak. Mantap ini. Kopi company. Asik loh. Ini langsung ingat Puspawarna gitu. Oh, baiklah, terima kasih. Puspawarna ini sebenarnya anugerah gitu. Menurut saya anugerah. Jadi, ada semacam kayak dapat durian runtuh. Jadi kita tetap di bawah kelompok Puspawarna ini merupakan anugerah yang datang dan kita terima dengan lapang dada karena itu memiliki arti yang sangat apa ya, aduhai gitu loh ya, puspa ya, bunga ya, tapi
ya nggak tahu Pak, seperti apa. Terus anggota-anggotanya pun kita sebenarnya sudah punya komunitas yang lama, dan kebetulan kita dalam komunitas kita itu komunitas pelukis yaitu denting. Jadi dalam rangka memeriahkan menggambar nasional ini, kita irun rembuk berpartisipasi dan ikut menggembirakan suasana dengan wadah Puspawarna itu sendiri. Karena dengan Puspawarna itu saya pikir kita akan berbuat suasana ini menjadi berbunga-bunga gitu loh. Oh, senang. Asik aja gitu loh. Ada berapa ini Mas itu anggotanya? 5 orang dan 5 orang. alhamdulillah Cewek semua. cowok. Kalau cewek itu nanti Wangi-wangi. nanti kayak Barbarados nanti. Imajinasi cewek-cewek kayak gitu. Kita kalau denting itu sendiri kan sudah lama sebenarnya, ya lama sudah nggak sih? 2009 sudah ada dan sudah berpameran di beberapa tempat juga. Dan kebetulan kali ini kita melebur di FDI untuk sama-sama memeriahkan di bawah kelompok Puspawarna yang notabene itu baru terbentuk dalam momen ini. Tapi orang-orangnya sudah lama gitu. Jadi tetap solid 5 orang. Berarti orang lama semua ya. Gini, terkait dengan Hari Menggambar Nasional ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari ini gitu loh? Terutama saya kira kan kawan-kawan di sini kan sebagai koordinator dari komunitas itu ya. Jadi kan akan menyuarakan barangkali apa yang diembannya kan gitu dari kawan-kawan ini kan menjadi satu ya, jadi satu suaranya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang diharapkan dari mengikuti kegiatan ini kayak gitu loh? Dari siapa dulu ini? Ya boleh, siapa yang dari Mas Eko, boleh dari Mas. Mungkin dari saya dulu. Oke, aja. siap. Jadi di komunitas kami itu di Barbados itu ada 18 peserta, 18 orang yang di situ kita mengangkat tema tentang garis menari. Kenapa kok garis menari? Pada saat kita melakukan suatu kegiatan berkarya menggambar dengan media drawing, bolpen gitu atau pensil, kayaknya menari-narinya tangan itu lebih lihai dan bisa merasakan media kertas yang kita kebetulan besok kertas semuanya. Medianya kertas semuanya dan udah disepakati dan kita sepakat untuk cobalah tangan kalian itu menari-narilah di Hari Menggambar Nasional untuk memperingati Hari Menggambar Nasional ini supaya dengan tarian-tarian itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Dalam arti karya yang terjadi nanti mungkin akan terjadi sebuah tarian-tarian dari setiap personal, tarian yang mewujudkan sebuah visualisasi gambar drawing gitu. Mungkin itu aja, dan tempatnya di Etnikro, dan Etnikro itu adalah ruang edukasi musik yang sebenarnya bukan art space yang dibuat pameran, tapi aku merujuk ke sana dan melihat tempatnya itu kok ada kafenya kopi juga, nah itu menarik kan. Jadi kita nanti mungkin ada gratis kafe kopi, ada tempat-tempat yang spot-spot tempat yang untuk didisplay karya-karya drawing itu menarik menurutku. Jadinya teman-teman sepakat untuk karya tarian drawing itu akan disuguhkan di sana dan mencoba untuk mengundang warga setempat untuk menikmati agar siapa tahu ada impact dari kegiatan kami supaya di Hari Menggambar ini nggak hanya seniman saja yang menikmati karya-karya yang kita suguhkan, tetapi ini adalah Hari Menggambar Nasional ini ditujukan dari teman-teman Barbados sendiri
bukan hanya untuk seniman, tetapi untuk masyarakat Seluruh setempat. masyarakat. Ya? Iya, Oke. harapannya seperti itu. Oke. Iya, dinaikkan. Jadi ingin melibatkan pemuda-pemuda yang di sana, terus kita mencoba untuk mendatangi warga yang mempunyai anak-anak kecil karena pembukaannya jam 4 sore itu. Jadi ya mudah-mudahan dari warga itu antusias dan ingin menyaksikan, dan dibuka oleh dosen ISI juga, Andre Tanama. Oh iya. Ya. Dibuka Dan oleh- penulisnya juga dia sepakat dari Jakarta, dia Ramadansyah, untuk menulis kegiatan pameran garis menari yang ada di etnik itu. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi harapannya memang kita itu kawan-kawan seniman bisa mengajak warga sekitar ya, Iya. sekitarnya untuk ikut memeriahkan juga kayak gitu. Ikut andil melihat, siapa tahu dia tergugah dan Iya. ternyata gambar itu bisa menjadikan motivasi diri untuk perenungan pada saat kita bingung mau ngapain, ternyata coret-coret di kertas atau apa bisa menjadi sebuah karya yang berguna bagi satu sama lain. Menginspirasi ya. Harus. Oh iya. Baik, selanjutnya siapa yang Kalau saya sendiri sebenarnya menariknya acara ini sebenarnya nggak tahu. Tiba-tiba acara ini jadi connect karena aku berpikir gini, memang menggambar itu sebenarnya dasar, mewarnai dan menggambar itu sebenarnya dasar seni rupa tanpa sengaja. Jadi aku mewakili anakku yang masih kecil, dia ternyata mewarnai itu mudah, tapi menggambar itu menurut aku memang harus dengan mungkin ada kelemahan pendidikan yang awal ini jadi ini mewarnai, ya kan? Tapi di warna ini tidak ada bercerita. Jadi ketika kemarin aku mencoba sosokan riset beberapa anak-anak kecil, ketika dia bercerita dan mewarnai tanpa sengaja dia akan menggambar. Nah, menariknya di sini menurut aku benar, memang harus ada bulan menggambar, bukannya ke apa-apa. Menurut aku ini memang dasar dan memang harus dipisah lagi kurikulumnya. Sosokan kurikulum ada gini. Ternyata menggambar itu kalau nggak bercerita tidak jadi bergambar. Nah, anak-anak kecil sekarang mungkin dengan mulai edukasi tentang menggambar itu akan menarik karena dia akan tidak hanya kalau dimulai dari kecil, dia tidak hanya mengenal warna tapi mencoba bercerita di pikirannya. Dan event ini menurut aku pribadi senang karena konsep terakhir aku memang reuni, memeriahkan seni, dan di situ akhirnya ya ini alam semesta. Jadi tanpa sengaja koneknya semuanya menjadi roh positif. Jadi kayak gini, tanpa sengaja benar yang tadi bilang FDI ini ternyata tanpa sengaja pendaman pikiran teman-teman di luar pengen meluapkan pikiran apa, tapi ilmu dasar menggambar itu menarik. Jadi acara ini menurut aku penting ya? Penting dan suatu saat akan jadi sejarah kekompakan tanpa sengaja, kekompakan mewarnai, menggambar itu to be continued. Oke. Jadi akhirnya ternyata penting dimulai, benar Mas Kris tadi, memang bukan hanya untuk teman-teman seni, tapi memang untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Oke, berarti apa yang disampaikan oleh Mas Irwanto itu bahwa hari menggambar itu penting karena di situ ada pendidikan dasar, ya kan? Dan ini untuk kebersamaan kayak gitu ya. Oke, silakan Mas, apa yang gini ya, kalau Puspa Warna sendiri memiliki konsep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dengan apa Mas Irwanto tadi. Kita selama ini kan memahami gambar itu memang hampir semua tahu ya bahwa menggambar adalah dasar
dari seni rupa Iya. dasar untuk membentuk sebuah citra-citra atau bentuk-bentuk tertentu. Jadi kalau dari sejarahnya itu kan bisa diaplikasikan ke bermacam hal, mulai dari arsitektur atau gambar apapun lah, simbol-simbol apapun, adat istiadat dan sebagainya. Maka disitu menjadi penting bahwa gambar itu tidak melulu pada sebuah teknik tertentu, alat tertentu atau konteks tertentu. Tapi kita mencoba mengangkat dynamic drawing atau drawing yang dinamis, dalam artian memberikan pengertian yang bisa kita pecah bersama-sama bahwa menggambar itu ya apa saja gitu bisa. Jadi kebetulan kita kan berawal dari komunitas yang memang intens di lukisan, di seni rupa terutama lukis. Itu nanti bisa aja terjadi bahwa lukisan nanti di drawing kembali atau apapun, barang-barang apapun bisa kita coret-coret. Jadi definisi yang pada awalnya kebanyakan ya orang menandai bahwa drawing itu didominasi oleh garis, oleh garis-garis coretan-coretan arsir ya gitu, nanti bisa dileburkan dengan seni lukis. Oke. Dan kayak gitu, dan mungkin barang-barangnya juga medium-mediumnya akan sangat beragam, dan itu diharapkan bisa memberikan ya tadi itu fungsi dari Puspawarna itu memberikan bahwa menggambar itu nggak terkungkung dalam sebuah definisi tertentu, tapi yang jelas di situ ketika ada bentuk, proses awalnya pasti menggambar gitu loh. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa saksikan di Miracle Art Space ya, tempatnya Mas Pahlevi itu. Kita nanti ada jadwal tanggal 16 jam 2 siang. Mungkin itu bisa memberikan gambaran ya untuk memeriahkan Hari Menggambar Nasional itu. Oke, berarti Hari Menggambar adalah penting ya. Penting sekali, sangat penting. Selanjutnya Mas, gimana nih? Boleh idem nggak? Panjang-panjang ya penjelasannya. Ya, semuanya ternyata merujuk bahwa Hari Menggambar itu penting kayak gitu. Iya. Karena ini dasar kan. Itu yang saya tangkap dari kawan-kawan di sini. Ya, kalau Mas Eko sendiri bagaimana? Iya. Wah ini nggak penting atau? Penting sekali ya, penting. Penting sekali ya. Wah. Jadi kalau dari kelompok kami sih kemarin pembahasannya tuh kalau untuk judul sempat dibahas ini. Sempat dibahas. Oh iya. Kita harus menggambar gitu kan. Jadi masih penting. Terus dari kelompok kami kemarin akan mengangkat elemen. Karena menggambar itu kan dasar dari elementer ya. Kita rencana besok itu konsep ininya pamerannya itu mengangkat 4 elemen. 4 elemen itu 4 elemen alam maksudnya ya. Ada air, api, udara, tanah ya. Jadi maksudnya ada konsep itu nanti diinterpretasikan ke peserta teman-teman gitu, mau mengangkat tentang tema itu mau gimana gitu. Kalau untuk judul pameran saya masih tentatif ya. Tapi kalau kemarin juga udah ada bocoran judulnya itu Drawing to the Moon gitu. Jadi imajinasi to the Moon dari drawing itu terbang ke bulan gitu ceritanya. Waduh. Lebih ya. Jadi gitu ya maksudnya elemen, jadi 4 elemen itu kayak kalau simpelnya kan kayak terjalinnya hujan gitu kan. Imajinasi kita tentang hujan kan dari tanah terus nanti ke laut kena jadi air, terus kena angin ke atas jadi awan jadi hujan gitu. Itu sih. Oke. Wah, ini agak mendalam ya maksudku. Oh, enggak mendalam itu. Dasar menggambar itu dasar ya. Dalam. Ya, maksud saya begini, ketika 4 unsur itu ya kan yang menjadi unsur dasar tadi ya kan, itu ditawarkan kepada teman-teman iya. Berarti anggotanya ya, anggotanya untuk menciptakan atau bagaimana karya sih
sebagai apa pancingan ya Mas. Dasar pemikirannya Dasar gitu. pemikirannya, terus nanti terserah teman-teman mau bikin karya gimana. Oke, ya ini saya kira menjadi perlu ketika kita belum bisa jelas ketika kalau umpamanya nggak ngelihat karyanya Iya. kan berarti kan. Makanya lihat. Oke. Mungkin saya juga selingkuh dengan Ya, boleh. ini aku kelompok yang juga selingkuh di tempatnya Om Eko. Jadi memang sementara ini ya biarin jadi elemen dulu. Ya jadi biarin api ya biarin api dulu, yang air biarin jadi air dulu, udara juga udara dulu. Nah, nanti kalau kira-kira nggak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa. Gitu biarin itu mengalir wae. Terus tadi ketika to the moon itu tadi gimana caranya to the moon itu? Moon itu kan bulan. Jadi menuju bulan Mei. Nah, jadi Mantap. nah, nanti ya benar yang dibilang Mas Jawa Gundul, nanti Mei itu nggak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa, tapi minimal kita punya rencana. Jadi menggambar itu kan belum jadi pun sebenarnya udah menjadi gambar di pikiran. Nah, moon itu menurut aku marilah kita menuju moon Mei itu aja. Bulan Mei. Bulan Mei. Aku yang gitu. Bulan Mei kayaknya bisa warnanya oranye besok itu. Warna-warni lah. Warna-warni puspawarna. Ya. Tapi menariknya aku lihat beberapa teman-teman sekarang mendadak harus berpikir, dalam arti berpikir gini. Memang terjadi ini antara drawing atau menggambar, itu kan istilah yang butuh disepakati atau nggak disepakati. Nah, dari 50 kelompok di Jogja ini menurut aku banyak penawaran nanti. Jadi penawaran sing ya masih pada nego, dan aku pikir sampai sekarang kalau masih pada belum jadi karya menurutku wajar. Kenapa wajar? Karena memang ini akhirnya ini aku harus bersikap apa untuk bulan menggambar, untuk hari menggambar. Lah, sikap-sikap itu menurut aku nanti balik lagi apa yang digolong-golongkan akan terjadi gambar apa. Tapi inti dari semua itu menurut aku besok berkahnya untuk generasi ke depan. Jadi generasi ke depan tanpa sengaja bulan Mei selanjutnya orang akan ingat, oh ternyata menggambar itu memang sebenarnya apa penting-penting nggak penting, tapi itu jadi di memori dari kecil. Jadi akhirnya ketika aku bayangin tahun depan kalau acara ini berhasil dan nggak berhasil, tapi minimal orang akan ingat, oh menggambar itu menurut aku menurut masyarakat memang ya nggak tahu nanti diamini atau enggak kayak dulu mural. Nah, ketika teman-teman pada seni rupa bikin acara mural, ternyata berapa tahun selanjutnya mural milik masyarakat. Nah, harapannya sekarang dari masyarakat menuju masyarakat, nah tengah-tengahnya seniman. Jadi masyarakat dulu menawarkan, oh mewarnai dan menggambar, setelah kita mengingat lagi kayak gini. Aku dulu juga nggak ngerti bahwa ternyata semuanya itu akan balik ke dasarnya dulu. Sebenarnya gini, kenapa mewarnai dan menggambar itu memang harus sosialisasi ini, karena setiap manusia itu dianugerahi kepekaan tentang warna, tentang pikiran, dan sampai nanti kalau ini terjadi menarik, masyarakat yang berkesenian atau masyarakat yang menerapkan seni untuk lingkungan. Oke. Ngopi dulu. Masuk. Biar gini. Ya, benar semakin ini ya, semakin gambarnya semakin ini kayaknya semakin rumit ini kayaknya. Nah, sebentar Mas Irwanto. Jadi intinya sih saya bisa paham bahwa menggambar itu dasar dan ini menjadi penting untuk generasi selanjutnya. Saya kira begitu ya. Nah, dan ini perlu ada kesepakatan kan gitu. Karena selama ini kita ini menganggap penting menggambar, tapi tidak ada kesepakatan di antara kita. Kenapa
belum ada hari menggambar itu Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau memang ini penting kan menuju sampai ke sana mestinya, toh. Benar. Nah, saya lihat untuk di sini Forum Drawing Indonesia ya kan menginisiasi adanya Hari Menggambar ini kan, terus bulan menggambar, Mei bulan menggambar. Nah, untuk menuju ke Hari Menggambar itu ada deklarasi, iya kan? Dan deklarasi itu itu ditandatangani oleh seluruh seniman, ya kan? Namun tanggapan kawan-kawan di sini, saya pengen tahu ini. Tentu kan berbeda ya, beda-beda nih. Tanggapannya seperti apa tentang deklarasi itu? Apakah penting atau ini hanya jalan saja atau bagaimana itu? Kalau bagiku saya kalau bagiku penting sekali karena apa? Pada saat kemunculannya ide-ide dari Forum Drawing Indonesia sendiri sebagai payung awalnya, yang dia sudah duluan untuk melakukan kegiatan pameran drawing yang terjadi di tahun 2018 kalau nggak salah ya Mas Edo ya, di Kersan. Itu adalah salah satu pemantik yang waktu itu Pak Rano Karno juga datang di sana. Dan inisiasi yang namanya payung itu tadi, FDI tadi mencoba untuk mendatangi sebuah event-event pameran yang ada di Jogja sementara. Seperti itu, dan akhirnya di sana terjadi yang namanya diskusi yang masih mentah, dalam arti mentah karena hanya ketok tular, maksudnya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dan itu terjadi yang namanya dari mulut ke mulut itu, ini ternyata di Jogja sendiri mau mengadakan yang namanya peristiwa Hari Menggambar Nasional. Nasional itu kan yang namanya nasional itu kan ya seluruh Nusantara ya, yang terlibat. Dan ternyata perjalanan yang sudah saya ikuti, saya baca dari hari ke hari itu ada beberapa grup yang udah dibangun. Perkembangannya itu dari hari ke hari itu nggak cuman hanya mereka itu nggak cuman hanya ingin ikut, bahkan ingin membangun dari setiap komunitas yang ada di luar daerah. Maksudnya yang di Jogja sendiri ternyata terbangun 48 komunitas, 50 komunitas, terus yang di luar ada berapa? 240. Jadinya semuanya jumlahnya 240-an. Itu adalah salah satu bentuk yang namanya seniman menggagas. Itu ternyata setelah benar-benar diulas dalam tiap harinya itu menjadi sebuah kekuatan yang besar dan disepakati bareng tanpa tidak disengaja. Lah ini loh, roh kesepakatan ini adalah ternyata seniman itu punya intuisi yang sangat sensitif untuk ya ini harus diselamatkan. Gambar ini dalam arti nggak hanya untuk seniman yang establis saja dia terus muncul, ini untuk kepentingan bersama. Aku pikir bagusnya Forum Drawing Indonesia sebagai payung ini adalah sebuah keberhasilan. Pada saat 240 komunitas yang sudah terlibat ini ternyata di luar kota sana, di Jogja sendiri gini bingar-bingar untuk gimana caranya untuk mengenalkan kepada masyarakat agar momentum ini, apalagi yang akan dideklarasikan nanti, menjadi sebuah titik untuk diakui oleh pemerintah mungkin. Nah, itu harapannya kan sampai ke sana. Tapi kalau untuk yang disepakati oleh pemerintah, kita nanti setelah acara ini mungkin akan rujuk kembali, mendiskusikan kembali gimana caranya biar di tahun kemudian bisa lebih baik dengan adanya dana-dana yang terkucur mungkin ya. Karena kan ini independen, kemerdekaan dari setiap komunitas untuk gimana caranya acara ini terwujud. Oke, silakan. Aku jadi ingat omongannya Pak Jenderal Sudirman. Waduh. Benar ini. Saya jadi Bawalah 5 orang
pencinta keindahan, maka negara itu akan jadi berkah dengan seni. Itu karena Jenderal Sudirman pas ketemu sama Ibu Gita Kartini. Lupa tempatnya di mana. Jadi berarti kalau kita ini yang diikuti ribuan ini. Nah, maksudnya 4 itu kan salah satunya menurut aku FDI. Jadi 4 pemuda atau pemudi, yaitu kan semua kan sebenarnya hanya benar yang dibilang Mas Kris tadi. Hanya butuh ada yang memantik, memulai itu sebenarnya tidak mudah. Makanya aku pribadi sangat berterima kasih dengan FDI karena sama company. Karena tanpa kopi dan company, kopi tidak akan terjadi di sini ya. Tambah pinter ada kopi ya. Nah, benar yang aku mau ngisi Mas Kris tadi. Jadi ada beberapa mungkin kita akan bareng-bareng sasaran. Kenapa harus ada deklarasi ini? Sasarannya siapa? Terus deklarasi ini terjadi karena apa? Nah itu mungkin kalau dirumuskan bareng-bareng alam nih, nggak usah pakai teori pengumpulan alam. Jadi kayak gini, aku melihat beberapa di Jogja ini suatu saat, ini kan masih ada waktu. Kalau masyarakat dilibatkan tanpa sengaja, entah dari guru-guru TK yang dasar-dasar itu, mungkin dikasih wacana aja bahwa memang ada bulan menggambar. Jadi aku bayangin suatu saat bahwa setiap bulan Mei seluruh TK atau SD mengadakan acara menggambar. Itu menurut aku ya tadi dalam sebulan gitu ya. Dalam sebulan itu menurut aku akan menjadi ingatan terus-terusan. Jadi kayak ada hari santri, hari apa, terus hari menggambar ini menurut aku hari rayanya bukan hanya seni rupa tapi seni masyarakat. Gitu. Jadi ini mewakili anakku sih, jadi nggak ada perwakilan apapun. Itu aja sih. menarik. Oke, ada Sudirman tadi sampai ketemu dengan siapa? Ibu Gita Kartini ya. Waduh, saya nggak tahu itu. Mas Eko, ada gimana ini deklarasi ini penting atau tidaknya itu loh? Idem lagi ya. Idem itu salah satu pemikirannya sama loh. Ya sama. Sama dengan siapa ini? Kalau saya boleh menambahkan mungkin dari kelompok kami juga merasa bahwa deklarasi itu menjadi hal yang sangat penting karena kita juga pernah mengingat bahwa seni rupa modern Indonesia itu kan juga kita tidak lepas dari, kalau di seni rupa ya terutama seni lukis itu karena basic kita adalah lukis. Itu kan Sujoyono pernah ada di dalam sebuah paguyuban yang namanya Persagi. Di situ juga ada kata-kata gambar gitu. Jadi persatuan ahli gambar. Itu juga salah satu bahwa menggambar itu bagian dari landasan yang sangat penting. Oleh karena itu ketika nggak ada gerakan, kalau boleh dikatakan gerakan atau apapun yang nanti pemerintah mudah-mudahan ya bisa mendukung, nanti ya kita akan kembalikan ke sana bahwa menggambar itu hal yang sangat penting. Karena secara nggak langsung Persagi itu juga bagian dari sejarah penting dari gerakan seni rupa Indonesia. Bukan persatuan seni lukis kan itu awalnya, karena gambar itu bagian dari mendasar. Anak-anak yang tadi disampaikan oleh Mas Irwanto itu kan juga tahunya awal mula pasti gambar. Saya yakin teman-teman seniman atau siapapun itu di masing-masing kesehariannya itu juga ada kontribusi yang sangat penting, saya pikir, dengan masyarakat lingkungan sekitar. Ada yang mengajar di nyambi di TK atau di itu komunitas-komunitas atau yang lain yang suatu saat nanti ketika ada wadah forum menggambar Indonesia dan kita bentuk dalam sebuah waktu yaitu bulan Mei, nanti kita bisa mengadakan tadi cabang-cabang kegiatan yang mungkin bisa tambah memperkuat bahwa Mei itu adalah bulan menggambar. Misalnya ada kegiatan pameran bersama di sekolah-sekolah tadi seperti yang Mas Wanto, ada lomba-lomba untuk anak-anak. Nanti kalau begitu berarti nanti banyak sekali yang jadi seniman ya? Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ini tadi kan istilahnya
nggak menggambar itu untuk masyarakat. Biar masyarakat itu senang menggambar, bergembira ria dengan menggambar. Karena anak kecil itu kalau misalnya ada barang-barang aja kadang dioret-oret. Iya. Buku pelajaran dioret-oret lah. Ketika ada momen seperti ini kan mereka merasa ada tempat untuk menyalurkan aspirasi yang suatu saat mungkin bisa dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan lebih dihargai. Anak butuh penghargaan juga kan. Iya, oke. Memang balik lagi bahwa menggambar itu adalah dasar ya, pendidikan dasar barangkali ya, pendidikan dasar untuk setelah itu ada tingkatan yang lain kan. Oke. Apakah kita ini perlu adanya dukungan dari pemerintah? Menurut aku perlu sih. Jadi kayak gini. Kenapa jadi perlu? Ini udah terlalu jauh menurut aku. Dari jawabannya gini, terlalu jauh gini. Akhir-akhir ini seniman disibukkan dengan seni untuk diri, seni untuk pengkayaan diri, seni untuk diri lagi. Nah, sampai lupa seni untuk sumbangsih. Jadi kenapa kalau orang tanpa sengaja? Nah, jadi gini. Betapa dosanya kita punya talenta atau kita punya ilmu yang nggak dibagi. Makanya aku pikir tadi semuanya jadi seniman menurutku menarik ya, karena memang dibutuhkan tanpa sengaja sekarang seni untuk masyarakat ini. Aku sendiri aja lupa sumbangsih terdekat untuk anakku aja, aku lupa ngajarin menggambar anakku. Ini baru sama anak, apalagi untuk negara yang katanya dulu ada insan seni Pancasila. Nah, jadi ternyata bina seni Pancasila. Nah itu. Nah sekarang nggak dipungkiri kembangkan daya cipta berkreasi. Nah dasar-dasar ilmu dan mari berkarya di bawah Panji Saraswati, bina insan seni Pancasila. Nah, ini tahu ya Pancasila ini. Makanya aku yakin lama kita nggak bangga menggunakan kata-kata Indonesia. Ya, mungkin waktunya besok bulan Mei ini aku pribadi mulai sekarang bangga karena menggambar itu istilah yang ada di Indonesia. Jadi walaupun entah nggak ada di tempat lain, nggak ada ya? Enggak, karena itu bahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Inggris beda lagi. Adanya di Indonesia ya ini bulan menggambar lah. Mungkin ini salah satu momentum bulan Mei itu untuk menasionaliskan seni, menasionaliskan masyarakat lewat menggambar. Intinya Indonesia. Nah, suatu saat jadi cabang PON juga bisa loh. Iya kan? Ya bisa jadi kan berarti usulan kan itu olahraga tangan ya. Menggambar sambil berlari, menggambar sambil loncat kan nanti siapa tahu jadi cabang. Menari lagi loh ya. Awalnya digagas di 17 Agustus. Betul lah. 17 Agustus pun udah hilang lomba menggambar. Nah, siapa tahu ini masyarakat pemerintah atau negara mendengar, waduh. Itulah. Terus negara ini siapa ya? Nah, negara ini salah satu calon pimpinan saya, jadi suatu saat akan aku tampung. Oh, siap. Oke, sebelum menuju ke Hari Menggambar itu tadi, kita akan ada deklarasi, ya kan? Itu akan ditandatangani oleh seniman-seniman. Kan? Apakah itu memang udah jiwa raganya udah memang untuk itu atau gimana ya, seniman diajak untuk berdeklarasi terus menandatangani kayak gitu? Kalau aku pribadi tanpa deklarasi seni sampai mati. Jadi kalau seni sampai mati ya udah nggak usah deklarasi. Kalau memang seni untuk masyarakat, jangankan anak istriku lah ini tak pakai tanda tangan ya nggak apa-apa, asal ada amplopnya. Enggak bercanda. Intinya deklarasi penting. Oke. Penting banget. Iya. Penting. Oke, berarti kita sepakat ya deklarasi itu harus kita tandatangani supaya seluruh masyarakat itu tahu bahwa menggambar itu penting sebagai dasar pendidikan kita ya. Berekspresi juga. Oke. Barangkali begitu ya. Monggo. Cukup. Ya kalau masih Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Kalau masih ada keluar nasi atau snack ya kita lama-lamain gitu kalau Kopi company dulu. Oke. Enak loh kopinya. Kopi.
Mantap. Yang lihat nggak boleh Baik, gitu ya. terima kasih atas urun rembuknya gitu ya. Semoga kegiatan kita di bulan Mei nanti tanggal 14 lancar ya. Dan Amin. didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia barangkali begitu ya. Siap. Terima kasih kepada kawan-kawan atas kehadirannya dan sarannya segala macam, dan juga kopinya dari company. Mantap. Salam dari kami, seniman mendengar dan bersuara untuk negeri. Indonesia Menggambar 2022. Salam. Selamat Hari Menggambar Nasional Indonesia Menggambar 2022. Yeah.